itu. Katakanlah 13,5 masih mungkin sampai 14 juta tergantung sampai dengan 250. Katakanlah yang paling tinggi kita ambil 250 ditambah bisa 240 berarti 490. Nah itu. Ya, langsung dikali 15.000. $1 15.000 Pak. Ya, terus itu bisa 240 ya. Kalau kita itu orang yang punya uang itu yang kita harapkan. Dah punya uang 30 juta, daftar ke kita, daftar 25 juta, selesai kan? Kitanya nggak pusing, dia juga nggak pusing. Itu namanya tunai. Itu ideal itu. Tapi kan tidak semua orang punya kemampuan yang sama. Saya baru punya uang 10 juta, tapi ingin berangkat. Bapak bisa sabar nggak? Bu bisa sabar nggak? Bisa, udah. Bapak nabung di HIK, di BSI, di kantor pos. Nabung atas nama siapa? Kalau disuruh nabung atasnya siapa Bu? Harus sendiri, tidak boleh atas nama Cahyarodo. Iya, karena Cahyarodo itu bukan perbankan. Jadi harus atas nama jamaah. Kalau orang titip uang ke Cahyarodo pasti berkurang. Ya kan? Hukumnya begitu. Orang nitipin uang itu pasti berkurang. Tapi kalau orang nitip omongan pasti bertambah. Makanya jangan nitip ke Cahyarodo, buka rekening. Kita kerjasama dengan HIK, kita kerjasama dengan kantor pos, buka rekening. Ini 10 juta dulu, tiap bulan dia ngangsur 1 juta. Tapi dia kekeh, saya mah ingin secepatnya, mumpung saya kuat fisiknya, mumpung anak-anak ada. Ya sudah, ibu pinjam aja, bapak pinjam aja. Kemana pinjamnya? Ke HIK. Ada di Indramayu. Mana ada? Nanti ada di setiap kabupaten ada HIK. Perbankan syariah. Udah pinjam dulu. Nanti ngangsur. Jadi itu yang memudahkan orang. Orang punya uang suruh tunai, orang kurang uangnya suruh nabung, orang yang ingin cepat-cepat kurang uangnya ya pinjam. Ya. Jangan pinjam ke Bapak. Karena pengalaman kita pinjam ke travel ratusan juta kita nggak dibayar, ya. Nah bigger ini juga tadi Pak kita sampaikan Cahyarodo cabangnya ada di 22, kerjasamanya dengan forum pondok pesantren, kerjasamanya dengan DMI, kerjasama dengan BKMM, kerjasama dengan HIK, dengan kantor pos. Tidak mungkin kalau misalkan Cahyarodo kaleng-kaleng ketika BUMN mau kerjasama. Karena kita satu-satunya travel yang kerjasama dengan kantor pos se-Jawa Barat dan Banten. Kalau dengan perbankan, hampir semua travel kerjasama. Kalau dengan financing, hampir semua travel bekerjasama. Tapi kalau dengan kantor pos, tidak ada travel yang kerjasama. Kecuali Cahyarodo. Itu jadi naikkan company branding. Better lebih baik dalam pelayanan. Nah, kalau tingkat kepuasan Pak, bisa saya katakan, jangan pernah mengklaim kita bisa memuaskan jamaah, nggak mungkin. Dengan segala keinginan nggak mungkin. Tapi bisa kita katakan better di sini adalah kita yang paling bagus, paling baik, paling lengkap dalam peralatannya. Bisa kita katakan. Nanti Bapak bisa showing peralatan kita. Dan ada tambahan nanti. Kita sedang membuat sejadah. Dari atas ke bawah itu insya Allah kita paling lengkap. Ini better. Apakah cukup dengan ini? Nggak Pak. Untuk refashing itu perlu tambahan 3 energi, 3 jurus lagi. Jurusnya yang 3 ini tambahannya. Pertama, selain kita lakukan yang ini,
kita harus melakukan sesuatu yang pertama di tempat ini. Misalkan nih, ada momentum ketika kita sudah berangkat beberapa kali, ulang tahun ke depan kalau kita diresmikan tanggal sekian, tapi kalau 17 Agustus mah banyak kegiatan lah, sebagusnya jangan 17 Agustus. Adakan kegiatan seperti saya lakukan di tempat saya. Contohnya, kita membuat kegiatan 1000 langkah menuju masjid. Ya. The first ini apapun bisa dilakukan. Kalau the first artinya berkaitan dengan pertama satu-satunya yang ada di Indramayu, tidak mungkin bisa diklaim. Karena di Indramayu sudah ada travel ya. The first ini sangat penting Pak. Ya, kalau saya tanya ke Bapak nih, nah punten nih, kita samakan. Kalau Presiden pertama Republik Indonesia siapa Pak? Pak Soekarno. Presiden Republik Indonesia yang keempat. Nah, Bapak kan masih mencari-cari kan? Bener nggak nih? Bener nggak? Kenapa? Karena The Voice ini mematok memori kita. Tolong bawain aqua. Bener nggak yang dibawa aqua? Total. Tapi kita nyebutnya aqua. Kenapa? Karena yang pertama mematok. Jadi bagi ibu jangan khawatir. Silakan cari yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Tapi yang pertama selalu disebut. Percaya sama saja. Betul ya, percaya. Biarkan ada yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Tapi yang pertama selalu diingat. Harus dicoba itu. Betul nggak? Betul Pak. Pasti betul. Yang pertama itu pasti selalu diingat. Nah, lakukan hal yang pertama, kita akan diingat orang. Nah, itu silakan saja berkreativitas, mengeksplorkan diri supaya kita melakukan sebuah kegiatan yang pertama. Misalkan begini, misalkan supaya jangan terlalu berisiko ya. Untuk guru kita jual harga pokok. Nggak perlu ngambil margin. Perusahaan juga nggak boleh ngambil margin. DMI nggak boleh ngambil ujroh. Marketing nggak boleh ujroh. Lakukan itu. Atau misalkan yang punya masalah di stabilitas, orang yang orang yang punya cacat, kita jual pokok. Kan belum pernah travel di sini menjual harga pokok. Kalau misal harga pokok itu bisa mengurangi kurang lebih sekitar 2,8 tambah 3,8 juta dari harga normal, harga komersial. Itu bisa dilakukan misalkan. Yang kedua, debrief dulu ya. Debrief dulu, misalkan begini Bu. Pak, debrief dulu itu pasti akan dikenal. Di alun-alun Indramayu, waktu ulang tahun ABRI, yang hadir ABRI kan? Tentara semua, baju hijau, pakai senjata. Itu ada 3.000 orang, 4.000 orang. Bapak, punten Pak, Bapak pakai jubah datang ke tempat itu. Kira-kira orang akan melihat siapa? Perhatian. Iya, lihat Bapak kan, karena Bapak berbeda, lebih berani dan berbeda. Ini juga harus dilakukan oleh Bapak semua. Pendekatan marketing Bapak terhadap orang lain, calon jamaah, itu harus 3 ini. Secara individu, begitu juga secara perusahaan. Kita harus yang pertama kali melakukan itu. Kita juga harus tampil beda. Dan kita juga harus lebih berani. Itulah. Berani itu jangan juga menjadi bumerang. Karena terbukti, ya, terbukti kalau kita berani menjadi bumerang dari sebuah keberanian menurunkan harga, nih Pak. Contohnya sudah banyak. Kalau Cahaya Rodo Pak ingin menjadi leader market, ingin menjadi terkenal se-Indonesia, nggak perlu saya waktunya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, nggak perlu. Saya bisa katakan dalam 1 bulan saya akan menjadi pemimpin pasar. Caranya apa? Caranya lakukan yang ketiga,
lebih berani. Saya katakan, sok daftar umroh 17.500.000 bisa berangkat. Semua orang akan melirik, pindah Pak. Kita berangkatkan. Karena kita lebih berani dari segi harga. Tetapi masalahnya kita tidak akan mungkin bisa istiqomah, berat Pak, subsidi terus. Suatu saat pasti bangkrut. Nah, ini soal berani yang tidak terukur. Yang maksudnya berani ini adalah berani terukur. Misalkan ini salah satu contoh nih Pak, salah satu contoh. Bapak mau mendekati seseorang tokoh. Bapak harus hitung kekuatan tokoh itu. Tokoh ini bisa narik jamaah Orang. 40 orang, 30 orang. Bapak ngitung. Kalau Bapak ada uang, saya akan korbankan 10 orang. Saya dapat 15 juta. Korbankan 15 juta untuk entertainment orang itu. Asal ini bisa dipastikan. Atau ketika nego. Ini salah satu contohnya. Nego nih kita. Kan kita dapat 1,5, kita sudah ngitung kan? Kita dapat 1,5, yang kedua kita dapat free. Dari 20, kita dapat 1. Datang ke orang itu ternyata punya 40. Ya, punya 40 kan jamaah. Pasti tapinya. Jangan ngobrol, kalau ngobrol Pak kita celaka tuh ya. Jangan ngobrol. Kata orang ini, Pak harga kita sekian. Dengan orang lain juga sama. Saya juga dapat 25 bintang 3 misalkan. Karena kan terukur itu Pak ya. Kalau dari orang lain Bapak dapat berapa? Saya dapat 1,5 juta. Oh kita juga dapat 1. Ya sama aja lah. Tapi Pak beda Pak. Bapak 40, saya kasih 1,5 juta per orang. Dan saya kasih free Bapak 1. Bagi Bapaknya dapat apa? Kan Bapak masih dapat tadi 40 itu 2. Bapak bisa free 1. Sudah korbankan. Ini soal keberanian. Terus ekstrimnya, tapi orang lain juga dapat 1. Saya kasih 2 Pak. Bapak dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Terus apa yang cek Bapaknya? Buat apa saya nggak punya manfaat apa? Ada manfaat Bapak itu. Apa? Dia tidak akan bergeser Pak. Yang pertama terus tembak Pak. Tapi yang kedua kita punya itu. Kalau harus dikorbankan ya, yang namanya marketing promosi harus korban. Punten Pak, saya kerjasama dengan BKFM. Saya korbankan dulu Pak, gratis 1 Pak, diundi. Tapi kalau ini mah enggak, jangan Pak. Tidak menantang kalau ini kalau diundi 1 gratis. BKFM untuk tembusnya itu saya diundi Pak. 1 Pak gratis. Ada itunya berat coba diikannya 1 Pak. Enggak apa-apa, karena saya terukur. Ketika dapat saya itu saya korbankan kan 25 juta. BKMN sekarang se-Jawa Barat sudah dapat 45 Pak. Saya dapat 45 juta, korbankan cuma 25 juta dan ini akan berkelanjutan. Ya seperti itu, Bapak marketing juga harus berani seperti itu. Kalau lah dia minta 2 saya kasih Pak, terus terang. Cuman untungnya dia minta 1 Pak. Untungnya ya sudah saya berani. Ketika tahu ini ada potensi 45, saya korbankan. Nanti di sini juga nggak apa-apa. Nanti ada 1000 langkah menuju masjid. Hadiah utamanya apa? Gratis umroh. Dari kita Pak. Kita backup. Ada motor, ada kulkas. Tapi kita ngukur. Dapat sekian. Apa-apa. Kan saya juga punya hitung-hitungan Pak. Itu yang namanya the dream. Itu yang namanya the different. Itu yang namanya the first. Belum pernah nih ada yang seperti itu misalnya. Seperti tadi, nggak apa-apa, nggak dapat apa-apa. Tapi kaum disabilitas di Kabupaten Indramayu itu berangkat dengan harga yang murah. Kita nggak dapat apa-apa, nggak apa-apa bagi saya. Karena apa? Karena jangka panjang. Jangka panjang. Dan yang paling utama memang, yang paling penting sih Pak, yang paling berat itu namanya istiqomah ya. Apa bahasa yang itu istiqomah nanti? Konsisten. Berat Pak. Istiqomah itu berat. Karena yang gampang itu, yang ringan itu apa? Istirahat. Kalau istirahat mah enak. Istiqomah yang berat ya Pak. Terus aja capek, lelah. Istirahat Pak kan tenang. Iya. Itu yang kita ingin Bapak
semua ketika berhadapan dengan jamaah itu matang Pak, terutama dengan hal-hal yang berkaitan dengan teknis. Karena banyak jamaah itu bukan ingin daftar sebetulnya, ada juga yang ngetes kita. Saya pernah beberapa kali Pak ketemu, saya sudah 8 kali umroh. Saya kan ngobrol, saya sudah 8 kali umroh. Bapak sendiri berapa kali? Wah, saya tidak hafal. Kenapa tidak hafal? Ya bayangkan saja saya 12 kali. Untuk yang orang sombong kita juga masih sombong. Saya tiap tahun 12 kali. Saya sudah 6 kali ganti paspor. Oh, saya pernah di sini. Bapak sebutkan nama hotel di Mekah, di Madinah, saya tahu masing-masing. Nah, dia nggak nanya lagi, langsung percaya. Itu kadang-kadang begitu tipe orang-orang yang seperti itu. Saya katakan, saya hafal sampai WC-WC-nya, padahal saya nggak hafal. Tapi saya yakin dia juga nggak akan hafal. Serius. Jadi kita tuh jangan ditekan jadi murungkut Pak. Jangan murungkut, pede. Nah, termasuk ketika, oh saya mah belum umroh, cerita saja, ngomong saja, apa-apa. Ya, bukan dalam rangka ngebohong. Kita jangan nyebutkan sudah beberapa kali umroh. Pak, yang namanya diajian, kelebihannya tuh kita tidak mungkin ditutup jalan teh. Kalau di Mispala, Bapak telat sedikit ditutup, yang asalnya 500 meter bisa jadi 1 kilo lebih karena muter nanti masuknya ke bangunan yang baru. Kalau di ajian 24 jam tempat itu terbuka dan banyak lagi. Terus ada lagi Pak? Yang dokumentasi kita masih gratis Pak. Nah, tuh pakaian juga sama Pak. Belum. Kan M itu Pak. Yang kemarin diundi BKM langsung gratis. Ya, ini BKMS Jawa Barat Pak. Ini pasti ada yang dari Indramayu juga. Saya iya. Satu aja. Nah, ini Pak. Ini kan BKMM ya. Bandung. Oh, Bandung. Ibu siapa ini? Bumila. Rupanya usahanya, duitnya, ini yang cantik ya usahanya. Iya. Kalau ada harus ada apa gratis umrah. Coba bayangkan kalau ini diperlombakan. Ibu-ibu pengajian pasti kan belajar, ngapalkeun. Cuman yang nyanyinya tidak profesional. Keberhasilan yang kata dia kita harus istilahnya bisnis is data. Jadi ketika kita ingin bisnisnya bagus, maka data yang kita punyai juga harus bagus, banyak. Semakin banyak kita dapat data, semakin bagus. Pernah dengar tidak program Gojek yang awal itu digratiskan. Awal-awal itu Gojek tidak bayar Pak. Kita kan berpikir rugi kan? Itu Nadiem Makarim, bukan? Ya? Benar. Ya. Nadiem Makarim. Nadiem Makarim itu membuat program Gojek itu digratiskan awal-awal. Dan si penggojeknya dapat keuntungan yang bagus. Apa yang dilakukan oleh Nadiem? Apa ketika kita lewat Kentucky, McD, tiba-tiba ada SMS, ada WA? Kenapa dia tahu nomor WA kita? Ya, itu yang namanya bisnis is data. Jadi begini, mereka itu berani mengorbankan uang untuk mendapatkan data. Secara tidak sadar ataupun sadar, data kita itu sudah telanjang Pak, sudah ada di mana-mana.
Iya, iya, iya. Sudah ada di mana-mana. Coba aja Bapak ke Jakarta. Tiap ada rumah makan yang terkenal, itu langsung muncul. Ya. Pizza dijual sekian. Atau di sini saja, di sini kan ada Kentucky. Dapat dari mana dia? Sudah tersadap ya. Data kita itu sudah ada. Dari mana mereka dapat data itu? Itu yang dinamakan data is business seperti itu. Di antaranya apa yang dilakukan Gojek awal itu untuk mendapatkan data. Yang dengan data itu bisa dijual, itu bisa dipakai apa saja dengan data itu. Saya punya Pak, dulu itu belajar ini tentang BTS yang ilegal. Ada yang jagoan. Ketika dia taruh BTS di sini dalam 5 kilo diameter di sini, semua kendaraan yang lewat, yang bawa HP, semua orang yang jalan bawa HP, HP-nya itu masuk. Tersadap ya. Data ini untuk apa? Untuk apa saja? Termasuk untuk pilkada, Iya, iya. pilpres, film. Untuk apa saja? Untuk buka rumah makan. Kan artinya ketika kita simpen di sini, ada ratusan ribu HP yang masuk ke BTS yang ilegal ini, kita bisa mengukur kalau buka rumah makan di sini, maka akan ada potensi pasar sekian ratus ribu di sini. Itu salah satunya. Nah, dalam skala yang kecil kita yang kecil, apa hubungannya kita dengan data is business? Hubungannya adalah semakin banyak pertemanan kita, semakin banyak data yang kita dapat, semakin banyak koleha kita, semakin kita banyak aktif di organisasi, sehingga akhirnya kemudian kita kenal dengan maksud saya, semakin terbuka kita untuk bisa mengembangkan ini. Yang tadi saya contoh, Bapak aktif, jangan sampai begini. Ini kan di sini ada, ya contohnya. Nah, contohnya Pak Samsudin, Pak Samsudin, ada Pak Kodi misalkan, ada siapa, ada Pak Abdul Mukti misalkan. Tuliskan rekanan Bapak yang paling dekat. Itu Pak Samsudin nulis, pengurus DMI semua. Pak Kodi nulis semua. Itu malah lingkungan kita, nggak perlu lagi. Jadi nanti ini campur perang bintang. Ini nulis ini nulis ini. Nah, percuma gitu. Jadi maksud saya yang di luar komunitas ini, gitu ya. Ya, di luar komunitas, terutama yang spesifikasinya berbeda. Contoh begini, Pak. Pak Samsudin kan jauh ya. Dari mana, Pak Teh? Suka Gumiwang. Ah, suka Gumiwang. Pak, ketika suka Gumiwang itu datanya milik Bapak semuanya. Jadi Bapak itu ketika dapat data, insya Allah jadi lurah sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. Ya kan data sudah dapat. Nah, apalagi data itu dibarengi dengan nomor HP, nomor apa? Bapak tinggal ngeblas, Pak. Kalau WA itu di kita Pak sudah puluhan ribu Pak, ribuan lah, kalau ada ber 8-9 ribu data yang sudah terekam di kita, data jamaah semua. Itu kalau saya jualan sapi Pak, musim ini apa? Idul Adha. Mudah Pak. Dari mana? Ngeblas aja itu. Kan kalau kita teleponan Pak, reward Pak, diblas aja itu, pesan-pesan itu. Saya jualan madu, jualan apapun, karena saya punya data, itu gampang Pak. Jadi saya nggak perlu lagi nyari-nyari lagi. Nah, jadi keuntungannya jangan cuma jam umroh, bukan Pak. Bapak nyalonkan jadi lurah, itu data penting. Penting Pak. Pencitraan dari awal kan, misalkan ini. Jadi anggota dewan, film itu gampang untuk politik, untuk apapun, termasuk tentunya ini kaitannya dengan ekonomi Pak. Jadi data is business. Yang kedua yang dianjurkan oleh sekali itu banyak belajar membaca orang-orang yang sukses. Ya tentu kalau kita panutannya Rasulullah ya saran Nabi. Tapi tidak ada salahnya baca orang-orang di luar itu. Bagaimana MD, bagaimana kopi itu Starbucks, bagaimana KFC. Itu ternyata Pak semuanya diawali dengan kegagalan dan kegagalan.
Starbucks itu berapa kali dia pindah dari satu tempat ke tempat lain karena tempatnya kebakaran. Bagaimana McD itu 2 orang bersaudara Pak, itu perlu puluhan tahun sehingga dia bisa membangun ini kecil-kecilan. Jadi intinya maksud saya Pak, kesuksesan itu tidak instan. Dia harus melalui proses ini yang harus kita yakini keberhasilannya. Proses ini yang harus kita lakukan secara istiqomah, secara konsisten. Jadi untuk materi tentang marketing saya pikir cukup sampai sekian. Kita akan istirahat ya sampai ini. Ada beberapa materi lagi nanti kita akan masuk setelah duhur barangkali ya Pak Dokter, karena materinya masih banyak Pak ya. Untuk materi ini kalau ada yang mau sharing silakan. Ada hal-hal yang perlu ditambahkan atau diterima enggak, kita diskusi saja. Atau misalkan Ibu pengalaman di lapangan selama ini bagaimana, maka kita bukan berarti apa yang saya sampaikan itu benar semua kan. Kalau harus ada dikoreksi, tolong dikoreksi. Nah, lagi yang tambahnya, nah termasuk ini grab the data itu ini Pak, jumlah traktor yang ada di kita. Kalau teori sensu Pak, itu teori perang sebetulnya, tetapi bisa dipakai untuk bisnis. Jadi intinya semakin kita mengetahui musuh kita, pangsa pasar kita, jaringan kita, semakin kita mengetahui, maka semakin peluang untuk bisa menaklukkan itu sangat besar. Belajar pada pokoknya. Jadi sekali lagi kenali grade data kita, karena data itu adalah bisnis. Jumlah pondok pesantren. Jadi ibaratnya gini, kalau kita mancing, ada kolam yang kosong, nggak ada ikannya. Ada kolam yang sudah ada ikannya, tapi baru dikasih makan. Ada kolam yang ada ikannya, sudah seminggu tidak dikasih makan. Maka pastikan kita mancing di kolam yang sudah 1 minggu tidak dikasih pakan. 10 capek. Ini kaitannya dengan grade data. Pondok pesantren ada berapa? Masjid ada berapa? Jumlah penduduk ada berapa? Mata pencahariannya apa? Karena ketika misalkan kita masuk daerah industri, mestinya banyak, pesantrennya banyak, income per kapita penduduknya tinggi, sudah. Itu relatif lebih gampang bila dibandingkan ke sebuah daerah, ya. Daerah itu minus, ya, tidak ada pondok pesantren, susah karena agamanya, wah itu kan tadi kita mancing di balong yang tidak ada ikannya, capek nanti ya. Nah ini masing-masing bisa Pak. Jumlah penduduk di kota Anda, jumlah muslim, termasuk jumlah usia, rata-rata usia. Karena kita berdasarkan pengalaman Pak, konsumen terbanyak umroh itu di atas 50 tahun. Kalau yang 5 tahun ke bawah sedikit, pasangan muda juga sedikit. Ketika masuk ke kompleknya baru dibuat, itu agak susah dapat jamaah. Kompleknya baru, yang isinya juga rata-rata kan karena 2 tahun kerja ya, untuk ngangsur rumahnya ngap kan, bagaimana mau umroh. Tapi kalau masuk ke komplek yang sudah lama ya, relatif itu sudah angsuran rumah sudah beres, anak-anaknya sudah besar, terus juga tingkat kematangan dan religinya meningkat. Karena apalagi kalau yang sudah tua, nggak terpikir lagi untuk nyari bini muda, susah. Uang ada, tapi potensi nggak apa ya, nikah juga potensinya nggak ada, uangnya ada. Potensi sudah letoy. Nah makanya untuk yang sudah sepuh itu menurut saya potensi pasar yang luar biasa. Maka kita tahu daerah ini ternyata jumlah penduduk yang 50 tahun ke atasnya sangat banyak. Nah, komplek ini rata-rata sudah di atas 15 tahun, berarti kan angsurannya sudah lunas Pak, rumah itu. Jadi beban-beban itu sudah tidak ada lagi. Terus anak-anaknya sudah mandiri, jadi dia tidak mikirkan lagi tentang anak.
tidak mikirkan lagi tentang angsuran rumah dan lain sebagainya, Iya. sehingga relatif itu bisa. Nah itu maksud saya, Grab the data sekarang mah gampang ya, Online. Google. Google aja. Kecamatan ini tidak perlu ke kecamatan juga kebuka biasanya ya. Terus juga di cirian, saha tokoh-tokoh yang berpengaruh, tokoh agama, tokoh masyarakat dan sebagainya. Karena kan biasanya di kita mah ada yang namanya tuturut mundi, kumaha tokohna ka dieu ka dieu, tokohna ka ditu ka ditu. Berarti harus kita pegang tokoh masyarakat. Itu Pak sedikit tentang bagaimana kita bisa menjalankan ini sistem marketing yang bisa kita kembangkan. Barangkali itu ya Pak ya. Sudah mau dulu. Nanti kita lanjut ya. Ya. Ada pertanyaan? Sok silakan. Tidak ada? Ayo silakan Pak. Ini Pak Rianto pasang HIE. Benar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon jamaah umroh, ternyata misalnya yang bersangkutan ini belum vaksin yang tadi dikatakan gitu kan. Kemudian bisa difasilitasi oleh Raudhoh. Misalnya jalan Indramayu ke Subang kan jauh. Nah, yang menyikapi di sini dari pihak Raudhoh dan Subang apa yang cabang di sini? Jadi gini, Ya. kalau bisa diselesaikan di sini, Hmm. selesaikan di sini. Ya. Bapak ada beberapa harus dekat dengan puskesmas atau polres yang dilaksanakan itu kan puskesmas atau polres. Harus untuk ini. Soalnya berjenjang kan, kalau itu kan butuh waktu. Vaksin satu baru vaksin satu. Tahu Pak saya Ya, tahu. itu kan Jadi, itu kan kisaran jenjangnya. tahu itu ada yang 3 bulan. Keinginannya ada yang itu 6 bulan. keinginannya misalnya Ya. 2 bulan ke depan Ya, gitu. Ya, saya paham Pak. Ya. Sekarang dia baru divaksin 1. Ya. Dia ingin berangkat sebulan lagi kan nggak mungkin. Ya, betul. Bisa. Itu intinya. Pokoknya masuk ke dulu lindunginya robah gitu. Oh gitu. Itulah. Nah, ini aja jadi dirobah nanti Pak. Selama ini jadi apa namanya Pak, yang di luar kota pun bisa. Jadi intinya bisa aja Pak, nggak ada yang nggak bisa. Sepanjang dia mau bayar itu aja. Oh, Tapi ya. aku punya Siap, uang. siap. Ya, punya uang. Ya. Siap, siap. Dia KTP Indonesia bukan. Bapak belum disuntik. Seandainya ada konsumen saya, kalau saya kan baru suntik itu Pak. Misalkan nih, Saya yang kedua nggak suntik Pak. misalkan Bapak baru suntik sekali, kan sudah masuk ke dulu lindungi. Iya. Mau berangkat bulan Bulan depan, depan. itu kan harus 3 kali, nggak mungkin atau bisa Nah, berangkat. nah, Nah, bisa. 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 Secara kekeluargaan. Hukum Tapi adat. masuk ke